Assalamualaikum semuanya. Kali ini Sinta Diary akan membawakan sebuah kisah spesial yang berjudul Rumahku Istanamu. Cerita kali ini masih melibatkan Tori. Tidak hanya itu, Jaka dan Narendra juga terlibat di dalamnya. Tentunya cerita ini masih ditulis oleh Sinta Diary pastinya. Nah, sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari Sinta Diary. Tentunya dukungan kalian akan membuat kami lebih bersemangat untuk menulis cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Oke, langsung saja. Inilah ceritanya. Namaku Aji, berumur 35 tahun saat itu. Aku ingin berbagi sedikit kisah yang aku dan keluarga alami ketika kami menempati rumah baru kami. Awal mula ketika tahun 2006 lalu, Yogyakarta dilanda bencana gempa. Rumah kami rubuh. Beruntungnya istri dan anakku sempat keluar. Sayangnya orang tuaku tidak sempat untuk keluar rumah. Aku sempat ingin membawa orang tuaku keluar rumah, namun aku sendiri terjebak di dapur. Orang tuaku, bapakku tidak selamat. Beliau sudah sakit sebelumnya dan tidak bisa pergi dari ranjang, sedangkan ibuku sudah meninggal cukup lama. Aku sendiri selamat karena berlindung di bawah tempat cuci piring yang terbuat dari semen. Teriakan pilu terdengar di seluruh wilayah dan gempa saat itu terjadi berulang-ulang kali. Aku membawa orang tuaku ke rumah sakit, berharap beliau bisa selamat. Namun, ayahku meninggal ketika hendak dibawa ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke rumah sakit, begitu banyak korban yang juga tertimpa nasib yang sama seperti kami. Saat itu kami hanya memikirkan diri kami sendiri saja. Aku sempat berpikir bahwa saat itu kiamat telah datang. Beberapa tahun kemudian, setelah semuanya mulai sedikit mereda, aku mulai mengontrak di daerah di kawasan Jogja. Bukan rumah melainkan kos untuk pasutri dan cowok. Aku dan keluarga menempati ruang kecil karena bantuan dari pemerintah tidak cukup untuk membeli rumah, dan istri trauma jika harus tinggal di Bantul kembali. Meskipun kontrakan kami kecil, kami pun juga sudah mulai nyaman. Kedua anak-anakku juga masih kecil-kecil. Salah satunya masih balita dan satunya lagi baru kelas 3 SD. Aku sendiri seorang guru sekolah dasar tadinya. Karena gedung sekolah di mana aku mengajar juga rubuh, jadi aku menganggur. Kebetulan aku mendapatkan informasi pekerjaan. Sebut saja saat itu aku ikut MLM. Beberapa bulan penghasilanku lumayan tinggi karena lebih tinggi dari gaji seorang guru. Kenyamanan kami berubah ketika ada tetangga baru mengontrak di kamar sebelah. Dia masih bujang, tetapi selalu murung dan sangat berisik ketika malam hari. Tidak hanya itu, kejadian ganjil pun sering aku alami. Begitu juga dengan istri dan tetangga kos lainnya. Banyak kejadian seram yang dialami penghuni kos, begitu pula dengan yang aku alami. Saat itu ketika aku pulang dari seminar, waktu itu sudah larut malam. Aku matikan sepeda motor dan mendorong menuju kos karena ada peraturan bahwa di atas jam tertentu motor dimatikan ketika melewati kos. Karena kos kami berhadap-hadapan, tidak seperti kos-kos anak kuliahan. Pukul 11 malam saja suasana sudah sepi, tidak ada yang keluar kamar. Waktu itu aku sampai di kos pukul 1 malam kurang lebih. Tentu di kos sudah sangat sepi. Aku melewati di depan kamar kos lain. Di situ aku melihat seorang wanita berdiri di depan pintu kos dengan gaun serba hitam. Wanita itu berambut panjang dan menghadap ke pintu. "Mbak, ini sudah larut. Mungkin masnya sudah tidur." Sambil melewatinya, aku katakan kepada wanita itu. Wanita itu diam dan tetap berdiri dan tidak pergi dari tempatnya. Aku pun heran, yang biasanya penghuni kamar itu berisik, saat itu tenang-tenang saja. Aku tidak pedulikan itu dan jalan menuju parkiran motor, kemudian hendak masuk ke kamar kos. "Assalamualaikum, Dek. Abang pulang. Buka pintunya, Dek." Aku mengetuk pintu kamar sambil memanggil lirih istriku. Namun tidak ada jawaban. Lumayan lama aku mengetuk pintu, tidak dijawab oleh istriku. Handphone istri pun juga tidak aktif. Akhirnya aku berencana untuk pergi ke warung burju, tempat makan yang buka 24 jam.
Ketika aku berbalik ingin ke warung, wanita itu masih berdiri di depan samping kamar kosku. Aku tidak mau ikut campur awalnya, tapi lama-kelamaan aku merasakan kasihan dengan wanita tersebut dan menghampirinya. Setiap kos-kosan ada pagar yang terbuat dari semen, jadi masing-masing kos ada teras kecil. Aku hendak menyapa wanita tersebut dan mendekat. "Mbak, orangnya sudah tidur, besok saja kembali," kataku kepada wanita itu. Namun lagi-lagi wanita itu terdiam. "Mbak," lebih kencang aku memanggilnya, dan wanita itu menoleh. Seketika mulutku terkunci, seluruh badanku kaku, dan aku tidak sadarkan diri hingga pagi harinya aku ditemukan teman kos bahwa aku pingsan di depan pintu kamar kos yang dihuni oleh, sebut saja namanya, Narendra. Dan Narendra inilah anak baru yang menempati kos tersebut. Semenjak kemunculannya, memang hal-hal ganjil sering terjadi. Malam itu yang aku lihat adalah sosok wanita yang mengerikan. Dia terbang hanya sejengkal dari tanah, mulutnya robek dan gigi-giginya bertaring semuanya. Matanya merah dan berbau sangat busuk sekali. Padahal awalnya tidak tercium bau busuk, tetapi setelah wanita itu menengok, baru tercium bau busuk yang sangat menyengat. Setelah kejadian malam itu, aku langsung jatuh sakit. Seluruh badanku seperti lumpuh, tidak bisa bergerak. Narendra tiba-tiba saja menjengukku. Awalnya dia adalah orang yang cuek dan suka menyendiri, tapi saat itu dia menjengukku. Dia sangat ramah, katanya dia bisa menyembuhkan. Istriku awalnya menolak, akan tetapi setelah mendengar penjelasan dari Narendra, kami sedikit ragu awalnya, tetapi kami mengizinkannya. Aku hanya meminum air putih yang diberikan oleh Narendra. Perlahan aku bisa bergerak dan sembuh total. Beberapa hari setelah kejadian itu, Narendra berniat untuk pindah. Dia bilang bahwa kemampuannya bisa mencelakai orang di sekitarnya. Aku pun tidak lupa meminta nomor telepon Narendra, karena aku beberapa hari sudah cukup akrab dengannya. Narendra meninggalkan banyak barang-barang seperti kasur dan perlengkapan kos lainnya. Beberapa hari setelah Narendra pergi, memang suasana kos lebih nyaman daripada sebelumnya. Aku pun di tempat kerja mendapatkan penghargaan karena kerja kerasku. Alhamdulillah saat itu aku diberikan rumah di daerah Gunung Kidul. Rumah yang cukup besar menurutku, dengan 2 lantai, hanya saja memang butuh renovasi ekstra. Berkat bantuan dari pihak tempatku bekerja, renovasi bisa lebih cepat. Hanya butuh 2 bulan rumah sudah siap untuk ditempati, meski beberapa ada yang harus dicat ulang. Pagi itu kami mulai pindah menempati rumah baru kami, dan saat itu tahun 2017 akhir. Awal kami pindah tidak ada gangguan apapun, hingga 1 minggu kami berada di sana. Tepat pada minggu pagi, kami sekeluarga berlibur ke Pantai Baron, dan saat itu aku juga sudah memiliki mobil. Ya, meskipun itu hanya mobil bekas, tapi aku sangat mensyukuri itu. Pulang dari liburan, aku sampai di rumah pukul 8 malam kurang lebih. Di dalam jendela rumah atas, aku melihat seseorang. "Dek, tunggu di sini. Sepertinya Mas melihat orang, mungkin maling," kataku kepada istriku. "Aduh, hati-hati Mas," jawab istriku cemas. Aku masuk rumah. Pintu masih terkunci. Posisi rumah aku pun juga dekat dengan jurang dan lumayan jauh juga dengan rumah tetangga. Lampu-lampu juga belum aku nyalakan. Aku masuk sambil menenteng kunci Inggris. Setelah lampu aku nyalakan semuanya, ternyata tidak ada siapa-siapa. Saat itu gerimis pula. Mobilku letakkan lebih dekat karena garasi belum ada. Anak-anakku juga sudah pada tidur semuanya. Anakku yang paling besar, Cecil, tidur di kamarnya sendiri, sedangkan adiknya Dika yang masih balita ditempatkan di ranjangnya yang berada di kamar kami. Hari itu, hujan berlangsung sangat deras. Aku pun langsung tidur, begitu juga dengan istriku. Ketika aku tertidur, aku bermimpi berada di suatu tempat pemakaman. Makam-makam di sekelilingku retak dan keluar pocong dengan wujud yang mengerikan sambil mengatakan, "Tinggalkan rumah kami." Seketika aku terbangun, dan waktu pukul 12 malam lebih. Aku langsung sholat tahajud.
Selama aku sholat, aku seakan diperhatikan dan ada yang membisikkan di telingaku. "Pergi dari sini." Aku tidak hiraukan itu, karena memang ketika sholat malam aku sering mendengar gangguan-gangguan yang membuatku tidak khusyuk untuk sholat. Setelah sholat, aku ke ruang tamu, menyalakan TV dan sebatang rokok. Pintu kamar terbuka. Cecil keluar dari kamarnya menuju dapur. "Nak, kamu kemana?" Aku memanggil. Cecil diam saja dan terus berjalan menuju dapur. Aku pun bangkit dari kursi dan menghampiri anakku. "Nak, Cecil, kamu ngapain? Kamu lapar?" kataku menghampiri. Namun setelah tiba di dapur, anakku tidak ada. Aku langsung kaget dan menuju ke kamar Cecil. Dan lebih kaget lagi, ternyata Cecil tengah tertidur pulas di ranjangnya. Saat itu, tidak mungkin mataku salah. Aku jelas melihat anakku berjalan menuju ke dapur, dan pintu kamarnya pun terbuka. Aku mulai merinding saat itu. Aku kemudian ingin memindahkan Cecil di ranjang kami. Aku mulai khawatir saat itu Cecil tidur sendirian. Tapi anehnya, Cecil tidak bisa diangkat. Sangat berat sekali. Aku mencoba membangunkannya, tapi tidak mau bangun. Aku pun hendak menghampiri istriku. Tetapi di depan pintu kamar Cecil berdiri Cecil yang lain. Cecil menatap ke arahku kebingungan, melihat ekspresiku yang terkejut. "Ayah, kenapa di kamar Cecil?" tanya Cecil di depan pintu. Aku langsung menengok Cecil yang tertidur di ranjangnya. Posisiku duduk di ranjang dan membelakangi Cecil yang tertidur pulas. Ketika aku menengok, "Astaghfirullahaladzim!" Spontan aku berucap dan terjatuh dari ranjang. Ketahuilah, yang tengah tertidur di ranjang Cecil adalah pocong yang sangat panjang. Panjangnya kurang lebih sama dengan ranjang. Pocong itu seakan tertawa dan sangat-sangat mengerikan. "Ayah, kenapa sih?" tanya kembali Cecil yang masih berdiri di depan pintu. Aku menengok ke arah Cecil dan menghampirinya. "Tidak apa-apa, nak. Bubuk di kamar bunda saja ya, nak." Aku mencoba mengatakan dengan tenang, meskipun keringatku sudah bercucuran. "Kenapa ya?" "Ya sudah, Cecil ambil guling Cecil dulu," jawab Cecil. Tunggu nak, tunggu dulu sebentar. Pakai guling ibunda saja ya nak," kataku menawarkan. "Tidak mau ya, Cecil mau guling Cecil sendiri," tolak Cecil yang kemudian menghampiri ranjang. Aku tidak sempat untuk mencegahnya. "Ayah, bantu angkat guling Cecil, berat," kata Cecil. Pocong itu masih dalam posisinya. Cecil menarik-narik kain kumal pocong itu yang dikira adalah gulingnya. Dengan gemetaran aku mendekati Cecil. Pocong itu tatapannya menghadap ke langit-langit. "Nak, pinggirlah nak, kemari," kataku perlahan mendekati Cecil. Aku langsung menggapai dan hendak menggendong Cecil. Pocong itu tiba-tiba matanya tertuju ke arahku. Aku langsung buru-buru menggendong Cecil keluar dari kamarnya dan menuju kamarku. Cecil berontak. Dia tidak mau tidak tidur dengan gulingnya. Cecil berteriak dan membangunkan istriku dan Dika yang masih kecil. "Kenapa sih mas?" kata istriku terbangun. "Cecil ngelindur dek, dia jalan-jalan sambil tidur," kataku menutupi. Aku panggil istri dek hanya ketika berduaan saja sebenarnya. Tetapi yang diinginkan Cecil adalah gulingnya. Istriku pun beranjak dari tidurnya dan hendak mengambil gulingnya Cecil. Tentu aku mencegahnya dengan berbagai alasan. "Kamu kenapa sih mas? Aneh sekali," kata istriku yang tidak peduli dengan ucapanku, kemudian menuju kamar Cecil. Lalu ketika istriku ke kamar Cecil, aku pun mengikutinya. Dan ternyata tidak ada lagi pocong yang sedang rebahan di situ. Yang ada hanyalah guling kesukaan Cecil.
Saat itu aku langsung lega. Aku saat itu mungkin berhalusinasi karena sebelumnya aku bermimpi bertemu pocong. Namun beberapa hari kemudian, lagi-lagi aku mengalami sesuatu hal mistis. Ketika aku pulang dari kantor, mobilku mogok di tengah jalan. Padahal kurang lebih 500 meter lagi aku sampai di rumah. Maklumlah, aku hanya beli mobil bekas, itu pun juga kredit. Saat itu pukul 10 malam. Jalanan yang aku lewati juga sudah sangat sepi. Meskipun ada beberapa rumah di samping kiri kanan jalan, aku tentunya tidak enak mengganggu sekedar untuk minta tolong. Lagi pula, juga belum tentu bisa membantu. Akhirnya aku menelepon istriku, dan aku tidur di mobil saja menunggu hari cerah. Aku memang tidak bisa langsung tidur begitu saja, sambil menyalakan musik pelan-pelan dan sebatang rokok. Beberapa saat kemudian, malam itu ada ramai-ramai orang berjalan kaki dari arah belakang mobilku. Aku pun langsung keluar dari mobil. Orang itu sebagian membawa obor untuk penerangan, dan beberapa lainnya mengangkat keranda mayat bercat putih dan ada motif-motif yang unik. Anehnya saat itu malam hari, mungkin sudah pukul 11 malam menjelang tengah malam. Aku mencoba untuk berpikir positif. Mungkin saja orang-orang itu hanya ingin memindahkan keranda tersebut, karena aku lihat seperti tidak ada mayatnya di dalamnya. Hanya saja memang penutupnya tertutup rapat oleh tikar berwarna coklat. Aku mendekat dan menyapa salah satu orang-orang tersebut. "Permisi pak, hendak kemana ya pak?" kataku penasaran. Salah seorang berhenti dan mengatakan, "Apa kamu tidak melihat jelas kami sedang apa nak?" Jawab salah seorang pria 40-an tahun. Aku yakin kami seumuran dan mungkin malah lebih tua dariku. Tetapi pria itu memanggilku nak. Aku bisa memaklumi itu, mungkin penampilanku terlihat lebih muda. "Hendak memakamkan malam-malam begini pak?" tanyaku kembali penasaran. "Memangnya ada yang salah dengan itu nak?" jawab pria itu kembali. "Oh tidak pak, ngomong-ngomong hendak dimakamkan di mana ya pak?" kembali aku bertanya. "Di makam pinggir jalan sana, di makam Wage," jawab pria itu singkat dan lanjut berjalan. "Di makam Wage?" Aku sempat bertanya-tanya, di mana itu makam Wage? Karena aku tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu ada makam dengan sebutan makam Wage. Aku mengerutkan kening, bingung apa yang dikatakan pria itu. Makam Wage. Aku baru dengar jika ada nama itu. Lagi pula, pemakaman di daerah situ dibilang tidak ada, sebab memang jarang penduduk di kawasan tersebut. Ada makam, tetapi lumayan jauh, tidak mungkin jika hanya berjalan kaki menuju ke sana. Sekumpulan pemuda yang menyertainya pun tampak datar, tidak ada percakapan apapun, semuanya pemandangannya terfokus ke depan. Aku memang sempat merinding saat itu, apalagi tatapan pria yang aku ajak komunikasi, seakan matanya tidak berkedip saat berbicara denganku. Tidak aku pikirkan lebih lanjut, kemudian aku langsung masuk mobil kembali dan mengunci rapat-rapat lalu tidur. Pagi harinya aku terbangun oleh berisiknya kendaraan lewat, dan ternyata mobilku mogok di tempat di depan. Aku kira rumah, ternyata itu adalah warung kelontong. Lalu aku keluar dari mobil. "Permisi mbak, maaf, mobilku mengganggu ya. Dari semalam mogok," kataku sopan. "Iya, tidak apa-apa mas," jawab mbak-mbak tersebut. Aku langsung telepon bengkel untuk mendapatkan informasi dari mbak-mbak tersebut. Setelah itu aku juga pesan minuman, tetapi malah ditawari kopi panas. Padahal warung tersebut tidak menjual kopi. Mungkin wanita tersebut tahu apa yang aku butuhkan. Sambil menunggu mortir bengkel datang, aku ngobrol dengan pemilik warung. Selain wanita pemilik warung, ada suaminya juga dan kakek-kakek yang kemungkinan itu orang tua salah satu dari mereka. "Mas, semalam di sini aku bertemu rombongan hendak memakamkan orang, dan salah satunya bilang ingin menuju makam Wage. Aku baru mendengar ini, Mas. Di mana itu makamnya?" Aku bertanya kepada pemilik warung, seorang laki-laki. "Makam Wage? Tidak pernah dengar aku itu, Mas.
kurang lebih 15 tahun aku di sini, tidak pernah mendengar nama itu, jawab pemilik warung. Oh, makam Waki itu berada di dekat jurang, tetapi sudah lama sekali tidak digunakan. Ucap kakek-kakek yang duduk di sebelah pemilik warung menjawab. Dekat jurang sebelah mana toh Pak? Depan situ juga jurang, pemilik warung menyaut. Lelaki tua itu sekitar berumur 80-an berdiri dari duduknya dan berjalan ke arah pintu. Kurang lebih 50 meteran sebelah kiri, dulu ada sebuah pondok dari beton. Disitulah makamnya. Tapi sekarang aku tidak tahu. Pernah dengar bahwa pondok itu direnovasi dan ditempati, tetapi penghuninya bunuh diri terjun ke jurang, jelas kakek itu. Aku langsung berdiri kaget, jantungku berdetak sangat kencang. Kemudian aku duduk kembali. Cerita dari kakek itu masihlah belum terbukti kebenarannya. Apa benar toh Pak? Aku kok belum dengar ya Pak, kata pemilik warung. Nah, kejadian itu ketika kamu belum lahir. Bapak saja dulu masih kecil. Pak, tolong bisa jelaskan cerita awal mulanya. Aku menjadi penasaran. Hehehe, baiklah, baik. Jadi begini. Lelaki tua itu pun kemudian bercerita. Dahulu, ketika kakek itu masih remaja, dia pernah mendengar cerita dari orang-orang dewasa mengenai bangunan yang ada di sebelah kiri dekat jurang. Ketika dia muda, awal mulanya dulu ada bangunan kecil dari bambu untuk menyimpan banduso atau keranda mayat. Namun semakin lama berlalu, tidak ada lagi orang-orang yang dimakamkan di situ. Tetapi setiap tahun bangunan kecil untuk menyimpan bandoso itu dirombak dan menjadi lebih besar. Hingga sekian tahun berlalu, kuburan-kuburan di sekitar mulai rata dengan sendirinya, hanya menyisakan bangunan itu. Pada akhirnya bangunan itu menjadi semakin besar. Dulunya ketika kakek itu kecil, bangunan itu pernah dibuat jualan sate kambing. Terus lama kosong lagi. Kemudian direnovasi kembali menjadi rumah dan ditinggali. Dan disitulah tragedi mengerikan terjadi. Konon dulunya penghuninya gila hingga membunuh istri dan anak-anaknya, lalu membuangnya ke jurang. Kemudian suaminya bunuh diri dan lompat ke jurang. Namun ada juga yang bilang bahwa itu terjadi perampokan dan seluruh keluarganya dibunuh dan dibuang di jurang. Tidak jelas yang benar yang mana, yang jelas tragedi itu benar terjadi. Setelah kejadian itu, lama sekali tidak ada lagi yang menempati rumah itu. Kemudian beberapa tahun yang lalu, rumah itu direnovasi kembali dan digunakan untuk villa. Dan lagi-lagi hal mengerikan terjadi. Ketika rumah itu dijadikan villa, saat itu ada sekumpulan anak-anak remaja menginap di villa tersebut. Memang soal pemandangan dan suasana di tempat itu memang indah dan sejuk. Saat itu beberapa dari mereka, anak-anak remaja yang menginap di villa tersebut, hilang begitu saja. Salah satunya anak dari pemilik villa tersebut. Semenjak rumah itu menjadi villa, kembali kosong lagi hingga bertahun-tahun lamanya. Saat itu aku tidak tahu kondisi rumah tersebut. Ada yang bilang sudah ada yang menempati dan kosong kembali. Terakhir aku mendengar dari warga bahwa rumah itu telah direnovasi ulang dan menjadi rumah 2 lantai. Dan katanya sudah banyak berpindah tangan. Tetapi aku tidak tahu sekarang seperti apa, jelas laki-laki tua tersebut. Oh iya Pak, itu benar. Aku tahu kalau rumah tingkat di kiri jalan itu. Tapi bulan lalu direnovasi ulang itu Pak. Mungkin akan ada yang menempati, pemilik warung menambahkan.
Ngomong-ngomong, Anda ini tinggal di mana, Thomas? Tanya lelaki tua itu. Aku tinggal di tempat yang barusan Bapak ceritakan. Aku menjawab. Mereka berdua seketika diam. Mereka saling pandang dan merasa tidak enak. Bapak dan anak pemilik warung itu sempat saling pandang, namun ketegangan itu sirna ketika montir bengkel datang. Hehehe, Mas, semua yang aku katakan tadi hanyalah ucapan dari mulut ke mulut. Tidak bisa dipastikan kebenarannya kok. Lelaki tua itu mengatakan untuk menenangkanku. Benar itu, Mas. Apalagi zaman sekarang, mana ada hal begituan. Tapi lebih baik Mas dan keluarga pindah saja. Cari yang agak rame, Mas. Bukan apa-apa, Mas. Takutnya itu rampok loh, Mas, kata pemilik warung. Iya Pak, Mas. Aku terkejut juga mendengarnya. Akhirnya kami bisa mengobrol dengan biasa. Aku lupakan saja apa yang aku dengar dari kakek itu. Jika ingin pindah, memang mudah. Tetapi dana untuk pindah yang tidak ada. Tabungan kami sudah cukup habis untuk merenovasi rumah tersebut. Masa mau mengontrak lagi? Bisa didiskusikan dengan istri terlebih dahulu soal itu pastinya. Beberapa saat kemudian, mobilku sudah selesai diperbaiki. Tidak ada 5 menit montir itu melakukannya. Katanya kabel pengapiannya hanya copot. Aku pun langsung pulang ke rumah. Sampai di rumah, istriku mengatakan bahwa semalam ada ramai orang-orang di depan rumah. Orang-orang itu sedang melakukan sesuatu yang tidak diketahui oleh istriku. Istriku tidak pedulikan apa yang dilakukan oleh orang semalam. Waktu terus berlalu. Tingkah anakku Cecil semakin hari semakin aneh. Kadang Cecil mampu bersikap layaknya orang dewasa dan cerdas luar biasa, dan kadang-kadang kembali seperti anak seumurannya. Aku sudah mengatakan kepada istriku bahwa aku meminta untuk pindah. Aku ceritakan apa yang aku dengar dari lelaki tua yang waktu itu. Tetapi istriku tidak mempercayainya dan sudah merasa betah di rumah itu. Istriku pun jarang bersih-bersih rumah, tetapi lantai terlalu terlihat bersih. Istriku hanya berpikir Cecil yang membantu membersihkannya, sehingga istriku sangat memanjakan Cecil. Beberapa hari berlalu. Pagi itu aku libur. Aku bersih-bersih di sekitar halaman rumah karena rumput mulai tinggi. Ketika selesai membersihkan halaman, aku melanjutkan ke halaman belakang. Ketika aku membabat rumput, aku mengenai besi. Aku bersihkan sekitarnya dan ternyata besi itu adalah banduso atau keranda mayat. Aku langsung merinding seketika karena keranda itu sudah usang dan berkarat. Namun masih terlihat motif unik yang ada di keranda, sama persis seperti yang aku lihat malam itu. Aku langsung menyudahi beres-beres halaman belakang dan buru-buru mengajak istriku berkemas untuk segera pindah. Dek, cepat kemasi barang kamu, kita pindah, kataku berbisik. Kenapa sih kamu, Mas? Kamu ini parno sekali loh, jawab istriku. Ikut Mas sebentar, Dek. Aku tarik tangan istriku yang sedang memasak. Setelah mematikan kompor, istriku mengikutiku, melihat apa yang aku temukan. Istriku langsung kaget dan lari masuk ke kamarnya menyiapkan barang-barangnya. Tanpa ada kata-kata lagi, kami berkemas menyiapkan semuanya. Hingga sore hari semuanya belum kelar. Kami istirahat sejenak dan melanjutkan esok hari. Dan malam itu kami berencana untuk menginap di hotel. Tetapi kami tidak menyadari bahwa sendari tadi kami tidak melihat Cecil. Kami terlalu sibuk menyiapkan segalanya hingga kami lupa jika Cecil tidak ada. Aku mencarinya mengitari rumah, tetapi tidak menemukannya. Istriku mulai panik dan tidak bisa menahan tangisnya. Aku yang kebingungan lalu pergi ke tempat pemilik warung di mana mobil aku mogok sebelumnya. Di sana aku ditemani oleh pemilik warung dan beberapa orang membantu mencari anakku Cecil. Hingga malam tiba, Cecil tidak kunjung ketemu. Dan ada beberapa aparat TNI yang ikut membantu mencari. Hingga pagi hari, Cecil juga belum ditemukan. Aku pun juga melapor polisi, tetapi sama saja tidak ada hasilnya.
Istriku mulai menyalahkanku. Kami berdebat hingga istri memilih untuk pergi ke tempat orang tuanya bersama Dika, anak kami yang paling kecil. Aku sendirian di rumah itu akhirnya membuat aku semakin stres. Ketika malam hari tiba, aku selalu dibayang-bayangi oleh Cecil. Aku melihatnya ketika dia didekati, dia lari dan hilang. Terus seperti itu yang membuatku bertambah stres berat. Pemilik warung kemudian datang saat itu bersama orang pintar. Menurut orang tersebut, anakku dibawa oleh siluman dan tidak bisa membantu lebih jauh lagi. Namun orang pintar tersebut bilang, hanya orang yang mampu Rogo Sukmo yang bisa membawa anakmu kembali. Aku pun mencari pakarnya yang mampu melakukan Meraga Sukma. Kebetulan aku menemukan seorang kiai yang mampu melakukannya. Anakmu tidak ingin kembali. Dia sendiri yang datang dan tidak ingin pulang. Maaf, aku tidak mampu memaksanya karena sangat banyak makhluk yang melindungi anakmu untuk tetap tinggal, kata kiai tersebut. Aku tentu sangat sedih mendengarnya. Aku ingin curhat tetapi tidak ada kawan yang tepat, sehingga aku teringat tentang Narendra. Saat itu aku hanya ingin bercerita saja apa yang aku alami, tetapi Narendra malah memberikan sesuatu harapan kepadaku. Narendra saat itu berada di Sumatera Barat dan akan pulang ke Jogja saat itu. Dia bersama 2 orang yang katanya mungkin mampu membawa anakku pulang. Tentunya aku sangat berharap sekali dan segera menuju bandara untuk menjemput mereka. Cukup lama aku menunggu di bandara. Pukul 8 malam kurang lebih Narendra menghubungiku bahwa ia sudah sampai di bandara. Aku langsung mencarinya dan bertemu. Disitulah aku mengenal Tori dan Mas Jaka. Ketika aku bertemu dengan mereka, aku langsung membawa mereka ke rumah. Tentunya kami juga mampir dulu ke restoran Bukit Bintang yang berada di jalan menuju Wonosari. Aku menjelaskan kepada mereka tentang kejadian yang menimpa keluargaku dan menjelaskan tentang rumahku tersebut. Awalnya aku ragu ingin mengatakan permasalahanku, melihat mereka masih muda 10 tahun atau lebih di bawahku. Tetapi setidaknya aku tidak ditertawakan dan dapat mengatakan dengan orang yang tepat yang paham akan masalah yang aku alami. Selesai makan malam, kami langsung menuju ke rumahku dan sampai di rumah kurang lebih pukul 11 malam. Lumayan, ucap Jaka yang berdiri memperhatikan rumahku. Maksudnya bagaimana, Mas? Aku menyahut kebingungan. Area di sini cukup kuat energinya. Aku tidak yakin mampu jika sendirian, jawab Jaka. Berarti Mas Jaka juga tidak bisa membantu, kataku mulai kecewa. Bukan begitu. Hanya saja banyak omong kau Jaka. Kerjakan dulu baru kau bilang mampu atau tidak. Tiba-tiba Tori memotong ucapan Jaka. Sialan, aku juga mau bilang demikian. Kenapa pula kau memotong ucapan orang? Protes Jaka. Kau ini hanya ingin berlagak sok keren saja Jaka. Hehehe, bukan begitu Tori. Kan memang lebih baik kita mengatakan buruknya dahulu. Lagi pula kita tidak tahu makhluk kuat macam apa di sana. Jelas Jaka. Yang ada Bang Haji malah putus asa duluan Jaka. Sudah langsung saja dimulai, pinta Tori. Mereka berdua malah saling berdebat, seakan tidak menganggap masalahku dengan serius. Memang aku mulai ragu dan kecewa. Kemudian kami masuk rumah. Tori meminta kamar khusus untuk dirinya, sedangkan Jaka kembali keluar rumah. Entah apa yang dia lakukan. Mas Haji, tidak apa-apa. Percayakan saja kepada mereka. Jangan tertipu dengan penampilan mereka, Mas Haji, kata Narendra tersenyum. Iya Mas Ren, mudah-mudahan saja. Tapi Mas Ren, perasaan ada yang berbeda dengan Mas Ren, jawabku. Sambil menunggu mereka berdua, akan aku ceritakan pengalamanku Mas Haji. Jadi aku mengenal seorang wanita yang bukan manusia, namanya Rara. Rara ini adalah Narendra mulai bercerita. Tak lama kemudian Jaka kembali dan minta satu ruangan juga untuk dirinya.
Aku lanjut mendengarkan cerita yang Narendra sampaikan hingga tuntas dan kami tertidur di ruang tamu. Aku terbangun karena Jaka membangunkan aku. Saat itu pukul jam 3 pagi lebih. Jaka mengajakku keluar rumah, disusul Narendra yang juga terbangun dari tidurnya. Ketika aku keluar, Tori sudah berada di luar dan membuatku terkejut. Jadi, yang dilakukan Tori dan Jaka malam itu, mereka menceritakan bahwa mereka memasuki alam jin. Disinilah perjalanan mereka. Tori masuk ruangan yang sudah disediakan. Dia melakukan suatu ritual untuk melakukan raga sukma yang dibantu oleh istri gaibnya yang bernama Sinta katanya. Sedangkan Jaka saat itu menyiapkan perlindungan di sekeliling rumah dan kembali meminta ruangan khusus untuk melakukan raga sukma juga. Tetapi Jaka bisa melakukan sendiri tanpa ada bantuan dari makhluk gaib, dan inilah kisah perjalanan mereka. "Tori, ayo kita menyapa penghuni wilayah ini," kata Jaka. Dalam keadaan meraga sukma, mereka berdua melihat bahwa rumahku itu berdiri di atas pemakaman, di mana di situ adalah sebuah pasar gaib, dan di belakang rumah terdapat istana gaib yang melayang di atas jurang. Manusia-manusia kurang ajar. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Kata salah seorang makhluk seperti mayat hidup yang mencoba menerobos penghalang Jaka. "Tutup mulutmu, makhluk rendahan," ucap Sinta yang kemudian berjalan perlahan ke depan menghampiri sosok tersebut. Tanpa bersuara lagi, sosok itu mundur dan pergi. Begitu juga dengan ratusan makhluk yang ada di sana. Semuanya menuju ke istana yang berada di atas jurang. Dari belakang rumahku ada sebuah tangga besar menuju istana tersebut. Jaka, Tori, dan istrinya berjalan menuju ke istana itu. Tangga menuju istana itu lumayan tinggi. Butuh beberapa waktu hingga mereka sampai di istana. Ketika mereka sampai di puncaknya, di sana terdapat daratan yang luas membentang dan belum terlihat istananya. Di sana mereka telah dihadang oleh ribuan makhluk-makhluk berbagai jenis yang siap menyerang kapanpun. "Berhenti! Ingin kemana kalian?" kata salah satu makhluk dengan tinggi besar dan bertanduk. "Katakan, apakah kalian menculik seorang manusia?" kata Sinta. Wahahaha, menculik? Hahaha, kie. Suara tawa berseringan dari para sosok tersebut yang ada di sana. "Hei kalian, apa yang kau katakan? Kami tidak pernah menculik. Bocah itu datang kemari sendiri," jelasnya. "Apa aku akan percaya dengan ucapan kalian? Minggir, jangan halangi kami," tegas Sinta. "Hei, kita ini sama. Kenapa kau membela manusia yang tidak tahu diri itu?" kata makhluk besar itu. "Siapa yang kau sebut sama dengan makhluk rendahan sepertimu? Cepat minggir!" Sinta mulai kehabisan kesabaran dan perlahan auranya mulai berubah dan berat. "Istriku, hentikan, mundurlah," perintah Tori. "Baik suamiku, maafkan aku." "Kau tidak perlu berdebat dengan makhluk semacam mereka. Tetaplah di sampingku," kembali Tori katakan, dan Sinta menunduk kecil lalu menghampiri Tori. "Sire." Dari arah langit terlihat dua makhluk terbang dengan jubah merah menghampiri Tori dan mendarat tepat di hadapannya. "Siap Tuan, kami menunggu perintah," jawab kedua sirah. "Bukakan jalan untuk kami. Habisi yang menghalangi jalan kita," perintah Tori. "Siap Tuan." Sirah langsung berjalan maju dan kami ikuti mereka dari belakang. "Hei, sudah aku katakan, jika..." Makhluk besar itu tidak mengerti siapa yang ada di hadapannya. Belum habis dia berkata, badannya terbelah menjadi dua bagian. Namun dengan sendirinya ribuan makhluk di situ menyingkir membukakan jalan. Mereka tidak berani menyerang kami, meskipun kami sudah berada di tengah-tengah kepungan mereka. Sesaat kemudian kami sampai di depan pintu gerbang yang lumayan besar. Namun istananya tidak terlihat karena tertutup awan yang tebal.
Tekanan yang mereka rasakan pun cukup berat. Sudah pastinya ada di dalam istana itu adalah sosok yang kuat. Tetapi sangat sepi sekali, tidak ada yang menjaga gerbangnya. Yada! Sendiko dawuh. Yada muncul dan menjawab panggilan. Buka gerbang itu, Yada. Siap, Tuan. Yada langsung menuju pintu gerbang dan membukanya. Butuh beberapa waktu juga Yada membukanya dan akhirnya terbuka. Ketika Yada berhasil membuka pintunya, Yada terpental mundur. Yada tidak menyadari jika dia diserang. Tentunya Yada tidak mengalami luka sedikit pun. Yada adalah tameng atau pelindung dari segala pelindung terkuat di alam gaib. Ternyata di balik pintu gerbang yang besar, segerombolan prajurit sudah menunggu. Tentu saja berbeda dengan gerombolan makhluk-makhluk yang kami temui di ujung tangga. Siapa kalian? Beraninya memasuki istana kami, kata salah seorang pimpinan. Sinta kemudian maju dan berbicara kepada mereka. Katakan, apa kalian menculik seorang bocah manusia? Kata Sinta. Memangnya apa urusanmu di sini? Ini bukan wilayahmu, pergilah, balas sosok tersebut. Tuan, mereka telah membunuh pengikut kita. Jangan biarkan mereka pergi, ucap salah seorang prajurit. Kalian sangat arogan. Beraninya kalian membuat masalah di wilayah kami. Mengetahui pembicaraan kami tidak semulus yang kami harapkan, tanpa Tori perintah, salah satu sirah langsung menerjang pimpinan tersebut. Tiba-tiba muncul sosok yang kuat menghadang Sirah yang tengah menyerang seorang pimpinan pasukan. Siapa yang berani mengacau di wilayah kami? Ucap salah satu panglima musuh. Munculnya sosok yang kuat yang menyandang panglima tentunya membuat pasukannya lebih bersemangat. Kurang ajar. Beraninya kalian membuat masalah di sini. Beberapa dari kalian memang kuat, tapi lihatlah situasi kalian. Kami jauh lebih banyak. Kalian pikir kalian mampu melawan kami? Tegas panglima tersebut. Oh, jadi masalah jumlah yang kau khawatirkan. Baiklah. Jaka kemudian komat kamit. Subali, Uta, Sendiko Dawo. Aku datang, Tuan. Hehehe, senang sekali bertemu dengan Anda, Tuan. Oh, ada Tuan Tori. Senang juga bertemu dengan Anda. Hehehe. Jaka memanggil semua pendampingnya. Uta yang tidak pernah menampakkan dirinya. Dia sangat senang dan girang sekali, tidak peduli bahwa mereka sedang berada di kawasan musuh. Uta, panggil semua prajuritmu, perintah Jaka. Siap, Tuan. Pasukan Raja Kentala, kemarilah! Teriak Uta. Sesaat kemudian ribuan naga terbang di langit dan mendarat. Istriku, panggil juga semua bawahanmu, perintah Tori. Baik, suamiku. Kehadiran para naga yang dipanggil oleh Uta membuat pasukan musuh tercengang. Belum selesai sampai di situ, dari arah belakang kami, suara gemuruh pasukan yang besar datang menghampiri kami. Bisa dipastikan kurang lebih ada ratusan ribu pasukan yang datang. Banyak makhluk-makhluk yang tadinya menghadang kami di ujung tangga berlarian ke arah kami sambil dibantai oleh pasukan besar tersebut. Setelah lebih dekat, barulah disadari bahwa pasukan besar tersebut semuanya terdiri dari wanita. Di barisan terdepan tampak wanita-wanita cantik berselendang dengan sangat anggun, dan di belakangnya adalah pasukan wanita dengan badan yang besar dan kekar dan terlihat sangat kuat. Di antara barisan depan, terlihat 8 wanita cantik yang terlihat memakai mahkota yang sangat mirip dengan yang digunakan oleh Sinta. Kami mendengar panggilanmu, putri, kata salah satu wanita yang besar dan kekar dengan lantang mengucapkan, dan disambut ratusan pasukan wanita lainnya. Sinta nampak kebingungan dan cemas. Istriku, kenapa denganmu? Dan aku tidak menyangka ternyata sebanyak ini bawahanmu, kata Tori menghampiri Sinta. Tidak apa-apa, suamiku. Aku hanya terkejut. Sudah pasti semua itu bukanlah bawahanku.
Hanya mereka yang mampu mengumpulkan pasukan sebanyak ini. Suamiku, tunggulah di sini, jawab Sinta, kemudian menghampiri 8 wanita tersebut. Oh, saudariku, apakah kamu kesulitan? Kemarilah, kata saudari tertua Sinta, Sagita, yang kemudian memeluk Sinta. Salam saudariku, diikuti saudari-saudari Sinta yang lain. Seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya, Sinta memiliki 8 saudari perempuan. Dari ke-9 saudari tersebut, Sagita adalah yang tertua. Selain itu, Sagita juga yang paling cantik dari semuanya. Dan tentu saja Sagita juga yang paling kuat. Namun dialah yang paling kejam. Kehadiran Uta dan pasukan naganya saja sudah membuat pasukan musuh kehilangan minat bertarungnya. Ditambah lagi kemunculan 8 saudari Sinta yang tidak terduga. Kakak, apa yang kau lakukan di sini? Dan kenapa kalian juga ke sini? Kata Sinta. Oh, adikku tercinta, janganlah membuat kami khawatir. Masih ingatkah kamu kejadian lalu di alam Merapi? Jawab Sagita. Terima kasih kakak sudah bersedia datang, dan terima kasih juga untuk kalian saudari-saudariku. Kami tidak dalam kesulitan kakak, kami hanya ingin menggertak mereka saja, jelas Sinta. Melihat di pihak Tori sangat banyak pasukan musuh, langsung terdiam. Hahaha, mantap. Hei, bagaimana sekarang? Apa kau masih meremehkan kami? Kata Jaka. Panggil yang mulia raja dan ratu secepatnya, perintah panglima musuh kepada prajuritnya. Tutup gerbangnya segera, perintah panglima musuh. Baik. Subali dan Sirah dengan segera mengamankan pintu gerbang. Jangan macam-macam di sini. Ini adalah wilayah kami. Cepat pergi, ancam panglima musuh. Oi, kembalikan bocah manusia itu dan kami akan pergi, jawab Jaka. Sudah aku katakan bahwa bocah itu sendiri yang datang kemari, dan saat ini bocah itu sangat disukai oleh ratu kami. Mustahil kalian mengambilnya, jelas panglima musuh. Oh, baiklah jika begitu, akan aku ambil dengan paksa, balas Jaka. Uta, siap tuan, hancurkan mereka. Baik tuan, pasukan Gentala, robohkan mereka. Ribuan naga langsung berubah bentuk menjadi pasukan bersisik dan menyerang. Hentikan! Datang salah satu sosok kuat, hitam legam, bermata kuning seperti ular. Sosok itu menghentikan langkah Uta dan pasukannya. Jelaskan, ada apa ini? Kenapa kalian menyerbu wilayahku? Ucap sosok tersebut. Siapa kau ini? Jika kau pimpinan di sini, apa kau tahu salah satu pengikutmu mengambil anak dari manusia? Jawab Sinta. Jelaskan padaku, apa yang mereka katakan benar? Sosok hitam itu berkata kepada pengikutnya dengan nada yang marah dan menggetarkan seisi istana. Kemudian salah satu panglima musuh menjelaskan semuanya. Setelah mendengar penjelasan dari panglimanya, sosok hitam itu kemudian menyeret seseorang wanita ular dan menggendong seorang anak kecil di bahunya. Dia adalah Cecil. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, kata wanita ular tersebut. Nak, pulanglah, kata sosok hitam tersebut. Kemudian Tori membawa Cecil. Aku Boko, penguasa wilayah ini. Maafkan atas kelalaianku. Aku serahkan ratuku kepada kalian untuk diadili, kata Boko bersujud meminta maaf diikuti pengikutnya. Tunggu dulu, apa yang akan kau lakukan? Aku adalah ratumu, kata ratu ular. Tetapi Boko tidak memperdulikan ucapan ratu ular. Bahkan ratu ular dicegah pengikut Boko untuk mendekatinya. Kita sudah mendapatkan anaknya. Ayo kita pergi dari sini istriku. Tidak perlu pedulikan mereka, kata Tori
Jaka pun menarik mundur pendampingnya. "Baik suamiku." "Shira," jawab Sinta, kemudian perintahkan Shira. "Baik putri." Shira langsung memotong wanita ular tersebut. Boko tetap bersujud dan tidak pergi dari tempatnya, meskipun sebenarnya dia tidak rela bahwa ratunya harus dieksekusi. "Kenapa kamu harus melakukan itu, istriku? Bukankah kita sudah mendapatkan anak ini?" tanya Tori. "Suamiku, meskipun aku tidak meminta Shira untuk menghabisi wanita ular itu, pemimpin mereka sendiri nantinya akan memusnahkannya. Aku justru meringankan tugasnya, suamiku. Di alam ini punya hukum tersendiri, suamiku, dan masih banyak yang belum kamu ketahui," jelas Sinta. Aku rasa aku paham maksudmu, istriku." "Sepertinya semuanya sudah selesai. Baiklah, aku akan pergi, saudariku," pamit Sagita. "Kami juga akan pergi, saudariku," kata saudari-saudari Sinta lainnya. "Terima kasih kakak, terima kasih saudari-saudariku," balas Sinta menunduk. Seluruh pasukan lenyap seketika dan mereka pun kembali. Sebenarnya mereka bisa saja menangani masalah itu tanpa memanggil begitu banyak pasukan. Tentunya jika mereka bertindak sendiri, itu akan mengulur waktu. Karena niat mereka adalah menolong anakku Cecil yang dibawa Ratu Ular tersebut. Setelah mereka kembali, saat itulah Jaka membangunkan aku. Aku sungguh kaget melihat Tori di luar rumah bersama Cecil. Aku berlari memeluk Cecil, menangis dan bersyukur. "Mas Aji, mohon maaf, Cecil tidak akan bisa untuk bicara lagi. Jika kami terlambat waktu itu, mungkin kami juga tidak bisa membawanya pulang," jelas Tori. Aku sudah cukup bersyukur anakku bisa kembali, tidak pedulikan situasinya. "Terima kasih Mas Tori, Mas Jaka, Mas Rendra. Anakku sudah kembali saja, sudah sangat bersyukur," kataku cukup lega. Menurut yang Jaka katakan, rumahku berdiri tepat di atas kuburan yang sudah tua. Karena sudah sangat lama sekali, gundukan tanah yang menandakan bahwa itu adalah sebuah makam rata dengan sendirinya. Masihlah mending apabila rumah dibangun bekas pemakaman, sedangkan rumahku berdiri tepat di atas pemakaman yang belum pernah dibongkar. Keesokan harinya, aku langsung menghubungi istriku dan mengatakan bahwa Cecil telah ketemu. Istriku pun langsung datang ke rumah bersama orang tuanya. Mengetahui bahwa rumahku tersebut memang berdiri di atas makam, akhirnya aku memutuskan untuk merobohkan rumah tersebut. Beberapa hari kemudian, aku dan istriku akhirnya tinggal di tempat mertuaku. Dan seperti yang dikatakan Tori, anakku tidak bisa bicara sama sekali. Namun Cecil menjadi sangat cerdas. Anakku menjadi seorang anak yang jenius serta pandai dalam segala hal, terutama tentang mata pelajaran. Tidak mampunya Cecil berbicara tidak menguranginya untuk tetap percaya diri. Banyak pelajaran yang aku dapatkan setelah mengenal Tori dan Jaka. Aku sangat berterima kasih untuk mereka. Banyak juga cerita yang aku dengar dari mereka dan itu sangat luar biasa. Saat itu, Tori dan Jaka berhasil membawa Cecil. Mereka istirahat sejenak. Kemudian siang harinya mereka berangkat ke Klaten, di mana Narendra tinggal. 2 hari setelah itu, mereka bertiga, Tori, Jaka, dan Narendra, memiliki tugas yang belum mereka selesaikan. Mereka ingin pergi ke suatu tempat untuk menyelidiki, yaitu di mana peri sungai berada. "Oke, mari kita berangkat," ucap Jaka. "Kemana Jaka?" "Katanya mau cari tahu tentang peri sungai." "Kau tahu di mana tempatnya Jaka?" "Oh, di mana?" "Mas Jaka, aku kira kamu sudah tahu," balas Narendra. "Sinta, tunjukkan jalannya." "Baik suamiku." Sebenarnya saat itu Tori dan lainnya tidak memahami dengan jelas apa yang sedang terjadi dengan Cecil. Mereka pun juga tidak bisa mengorek informasi dari Cecil karena Cecil saat itu tidak bisa bicara. Namun menurut pandangan kami,
Pertama kalinya mereka menempati rumah tersebut, Cecil sudah pernah sebelumnya datang ke tempat mereka. Hanya saja orang tua mereka tidak tahu itu. Tidak semuanya yang kita lihat di alam gaib menyeramkan. Mereka mampu menciptakan sesuatu yang jauh lebih indah dari dunia manusia. Jangankan anak kecil, orang dewasa sekalipun bisa terlena karena itu. Penyebab Cecil tidak bisa bicara, tidak tahu juga apa penyebabnya. Jika memakan makanan yang membuat Cecil bisu seperti yang terjadi dengan Dayat, itu tidak bisa dipastikan juga. Semuanya masih menjadi misteri dan tidak tahu kapan Cecil akan kembali pulih.